عليكم تحية تصدر محبة ورخاء وأهدي لكم أزكى تحيتي واسمع احترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua Yayasan beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin dan irada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama hadir di tempat yang insyaallah mengundang pandang rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah kumpul hadirnya kita kelak di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sama-sama selalu mendapatkan syafaatnya hingga yaumil hisab nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat kalau Sehat. Alhamdulillah. Semoga ibadah sahur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan duduknya kita di sini juga menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa sih orang yang beruntung dunia akhirat? Pengen tahu? Sudah tahu semua kayaknya. Sudah tahu? Belum. Pasti ada yang tahu. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata orang yang paling beruntung dunia akhirat adalah orang yang bertakwa. Sesuai dengan masjid ini, masjid takwa, dan semua yang masuk sini adalah orang-orang yang bertakwa menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang kita lakukan selama ini berbagai macam caranya, berbagai macam menjalankan ibadah-ibadah agar menjadi hamba yang bertakwa. Bisa melalui rutin baca Al-Quran, bisa melalui rutin ibadah puasa sunnah, bisa jadi rutin bersedekah, bisa jadi rutin saling tolong menolong,
itu semuanya hakikatnya meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tadi, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya kamu menjadi hamba yang beruntung. Bukan dunia saja, tapi dunia akhirat. Contoh, wong jualan pasti pengen beruntung, betul tak? Bisnis pengen beruntung, jual beli tanah pengen beruntung, jual rumah apalagi jual PT pengen untung, nggak ada yang pengen rugi, betul? Sebab apa? Keuntungan tadilah yang kemudian kita minta dengan Allah supaya berkah. Kalau sudah berkah, insya Allah mencukupi. Berkah itu cukup mencukupi, di keluarga cukup, nak sedekah lagi cukup, dan seterusnya. Itulah adonya lebih. Bukan ado beruntung tadi lalu jadi korek. Ya, harus ingat rezeki yang ngasih Allah. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Apa? Yaitu mereka yang galak nolong orang lain, galak sedekah, membantu sesama, membahagiakan sesama. Nabi Musa aja waktu nanya dengan Allah, sholatnya, puasanya, lain sebagainya, itu untuk kamu semua. Ternyata yang lebih baik, ternyata yang paling lebih dicintai oleh Allah adalah membahagiakan sesama, berbagi terhadap sesama. Itu nilai takwa kepada Allah Ta'ala. Banyak bu, Pak, Bu, Ibu. Halo. Hai. Bu, nih. Iya, kita maklumi Pak, Ibu ini capek. Sore masak, jam 3 masak lagi, ya Bu. Gawe terus dia, siang malam. Bu, ada amalan yang lebih istimewa dari taraweh, dari baca Al-Quran. Bu, ya, buat ibu-ibu nih, ada amalan yang lebih hebat, lebih istimewa dari taraweh, dari baca Quran. Ya. Apa itu? Layanin suami, masakin suami, ngasih bukaan, minuman, makanan kepada suami dan keluarga. Ibu-ibu mah nggak tadarus, nggak baca Al-Quran, nggak taraweh, ya masih lebih hebat dia melayani suami dengan baik. Iya, makanya paling banyak pahala ibu-ibu. Yo, ngasih bukaan, nyiapin bukaan, ya Bu, ya Bu. Sore sudah keluar nyari bukaan, bener kan Bu? Nah, kok pempe aku apa nih yang nggak dibeli kue banyaknya di depan masjid ini. Ya, bawa balik disuguhkan untuk suami dan keluarganya. Itu lebih baik dari tadi taraweh baca Al-Quran. Tapi bukan nggak boleh taraweh dan baca Quran, ya. Lanjut baca Qurannya mencapai nilai taraweh juga sama meningkatkan ketakwaan. Bukan berarti tadi tarawihnya berhenti, udah kurang berhenti. Tujuh sekretanya dan sudah layani. Betul memang. Tapi jangan berhenti baca Quran, terus menjadi nilai ibadah. Cuma tadi ada yang lebih baik dari tadi, ya, baca Quran, tarawihnya. Itu apa? Ngeladenin suami.
Saya tanya nih Pak, kalau ibu-ibu masak pernah ditawarin, Pak, nama masak apa? Pernah nggak? Nah itulah hebatnya ibu-ibu. Tidak nawarin lagi dia, masak sudah. Itu mau dimakan, mau kagak, pokoknya mau masak gitu. Ternyata dia yang banyak makan. Iya, ya Bu, seumur-umur nih pernah nawarin bapaknya nih, Pak, nama masak apa kita? Tidak, dia belanja, masak, padahal lagi dia kali pengen cumi, pengen apa lagi itu. Benar nggak Pak? Iya, padahal bapak itu hatinya pukul lah, aku lagi makan di luar bela. Ada yang kayak itu. Coba bapak, bininya nggak pernah nawarin, masak apa, makan apa, siang ini, pagi ini, sore ini, nggak ada. Sahur dengan apa, enggak, dia masak terserah lah dia mau makan enggak, kalau udah disuguhin pasti makan. Benar ya Bu? Masak, tanya dulu uang rumahnya, Ibu. Jangan sampai kaki uang rumah makan, kenyang maidah, dia gerutu hatinya. Nah, gitu. Puasanya pegel ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hal-hal yang mencapai nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang paling beruntung dunia akhirat banyak, Pak. Banyak. Termasuk adalah orang yang dia rutin melaksanakan ibadah sholat sebelum dia disolatkan. Halo? Ya. Rutin melaksanakan sholat sebelum dia disolatkan. Sholat 5 waktu. Ini ada nih, dipakai penesan ini. Ya Allah, kate lagi aku penesannya. Bapak puasa berapa kali sholat wajibnya? Ini pertanyaan penesan nih. Maksudnya lelucon. Bapak jawab, ya 5 waktu lah sholat. Kata anaknya itu, tidak Pak, 3 waktu, subuh, zuhur, asar. Emangnya Bapak maghrib bisa masih puasa? Oh ya Allah. Iya. Bapak sholat di waktu puasa itu berapa kali? Ini pertanyaan penesan. Iya jawabannya 3 kali. Subuh, mulai subuh udah nggak makan kan? Puasa tuh, zuhur masih puasa, kemudian asar, maghribnya buka. Nah, apa masih puasa Bapak nih? Maghrib sama isya. Pertanyaan. Nah, orang yang bahagia dunia akhirat, dia sebelum disolatkan dia udah rutin sholat, dia sudah mempersiapkan. Nah, makanya gini Pak, maaf, yang rajin sholat, yang rajin 5 waktu sholatnya nggak pernah tinggal, maka ketika dia meninggalnya juga, ya syariatnya itu banyak yang nyolatin. Nah, ibu bapak silakan perhatikan. Kalau wong jarang sholat setiap harinya, ya, ada yang nyolatin. Cuman ada beberapa saja, betul? Coba yang rajin sholat, ibadahnya tekun, sholatnya rajin tuh, luar biasa. Yang nyolatin juga beberapa sah, betul nggak? Itu bedanya sudah. Makanya sholat ini menjadi tiangnya agama. Jika ditinggalkan runtuh agamanya. Nah, sholat pun ini juga harus hati-hati, harus waspada tentang bagaimana perkara-perkara yang bisa membatalkan kepada puasa, ya, pada sholat dan juga kepada pahalanya sholat. Allahu Akbar, masih tipu-tipu dengan Allah, nggak khusyuk. Allah, makanya gini Pak, minimal bagi kita yang awam, ya, ketika menjalankan ibadah sholat, waktu takbiratul ihramnya khusyuk, minimal itu. Sebab apa? Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi,
waktu takbiratul ihram itu jadi satu. Angkat tangannya, diangkat, takbiratul ihram. Nih, gerakan namanya rukun qauli. Rukun qaulinya di hati, niat. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, bangunkan hati itu. Ya. Terus lisan Allah. Nah, 3 inilah apabila masih dah khusyuk juga kelewatan. Betul? Ya Allah, masih nggak khusyuk, masih ingat yang lain, atau dia lalai. Apa itu? Yang benar ya, kalimatnya yang betul. Allah, itu sholat pemalas. Ya, nyebutkan nama Allah bayar malas, bunyi ohnya baik. Apalagi buntu. Ya Allah, ya Rabbi. Hati-hati itu ya. Jadi lisan yang kita rukun qaulinya betul-betul Allahu Akbar. Sederhana. Tidak perlu nak muluk-muluk baca Allahu Akbar, tidak muluk-muluk berlebihan misalkan. Allahu Akbar. Pasal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, berlebihan itu Pak. Ya, menambahkan huruf di lafzul jalal haram hukumnya dosa. Iya, nambahin huruf. Allahu Akbar. Sederhana kan? Tidak, tapi pase gitu ya, pase. Tidak Allahu Akbar. Dari Allahnya aja udah ada wawu. Allahu Akbar. Habis haknya itu ada wawu lagi. Akbar. Ya Allah. Jangan sampai itu Pak ya. Allahu Akbar. Sederhana. Tidak muluk-muluk. Ini jangan berlebihan pokoknya. Pokoknya dalam hal apapun jangan berlebihan. Nah sekarang musim penyakit, ya. Musim penyakit, apalagi itu yang namanya diabetes. Saya tahu orang yang hobi makannya banyak itu sepiring kayak gunung itu. Udah gitu nambah lagi. Enggak siang enggak malam, makanya apa itulah. Nah itu potensinya mulai itu ya sakit. Allah bilang kok kulu washrabu wala tusrifu, makanlah minumlah tapi jangan berlebihan. Itu nih hati-hati Bu ya Pak di puasa ini berlebihan, berlebihan misalkan makan di malam hari berlebihan. Ini terus terang Pak. Ini mungkin beda versi, beda cara ya. Kalau saya buka puasa, makan kurma, minum air hangat, habis itu makan nasi. Ya. Kan ada buka ngopi ngudul. Benar kan Pak? Benar. Mau ngopi ngudul lagi. Masih bisa tiba Batam nggak sholat maghrib. Kebiasaan itu ya. Ada yang kayak itu. Ada nggak Pak? Ada. Mana wongnya? Itu nggak ini nggak tahan lagi ngopi naud udut lah ya Allah. Walaupun hobi dengan udut, tata tertib ya. Tata tertibnya suri waktu buka puasa ikuti dulu apa tuh sunahnya ya, minum air putih kurma, terserah, nggak langsung makan nasi langsung ngopi udut laju lah. Ini enggak kan kopi langsung urus. Ya Allah ya Rabbi. Tuh. Kenapa kalau saya makan nasi dulu? Karena nanti dibawa gerak isya dan tarawih. Betul nggak? Coba kalau maaf ini kan beda versi. Habis buka puasa makan kue-kue dulu, habis itu habis sholat tarawih baru makan nasi. Habis makan nasi kira-kira ngantuk nggak? Kalau ngantuk terus, benar nggak? Tidak dibawa gerak lagi tuh. Padahal kalau mau sehat malam, misalkan makan di malam hari jam 8, itu harus gerak 1000 langkah apa 10.000 langkah. Harus bawa gerak.
Kalau siang habis makan duduk aja, nggak usah bergerak. Kalau siang, ibu bapak makan siang ini misal di waktu selain bulan Ramadan makan, udah duduk aja, ya, jangan dibawa gerak dulu, istirahat dulu, ada setengah jam duduk. Tapi duduknya pindah, kata orang tua ini banyak utang kalau masih di situ banyak. Bapak ibu yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala tuh ada cara-caranya. Jadi kalau misalkan buka itu, ya tadi beda versi, terserah. Tapi jangan pada waktu akhirnya sholat tarawih ini, ya habis sholat isya tarawih ini terbengkalai. Ya Pak Iman? Halo? Halo? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai mana? Ngetes sampai wudhu. Itu orang yang sholat sebelum disolat bahagia. Sebab apa? Orang yang memperbaiki sholatnya akan diperbaiki kehidupannya. Sholat inilah yang pertama akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ini banyak sekarang sholat. Apa semalam tuh? Ya karena memang namanya kutum ya, sebentar. Itu sholat kan ada di video-video itu. Sholat tanpa tumanina itu. Ya Allah. Nggak sopan itu Pak ya. Nggak tumanina. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Bukan. Itu bukan sholat. Itu belum sholat. Ya. Dianggapnya itu tenang ya. itu. Yang tatib. Tadi rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi ya. Ibu bapak, mohon maaf. Kalau kita pengen khusyuk, itu fokus kepada bacaan, Pak. Sebenarnya kalau mau khusyuk fokus kepada bacaan. Yang menjadikan tidak khusyuk itu karena dia lalai dengan bacaannya sendiri. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Saya nggak ingat yang lain. Karena apa? Fokus kepada bacaan. Kalau bacaannya lepas atau lalai tentang bacaannya, maka tidak akan khusyuk. Artinya tidak akan tumaninah nantinya. Pikirannya kemana-mana, betul? Mikir utang, mikir angsuran, mikir lebaran, mikir buku, lain sebagainya, betul? Coba kalau kita fokus dalam bacanya, Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Nggak ingat apa-apa tuh. Karena apa? Ingatnya bacaan. Dan bacaan itu rukun qauli, harus terdengar minimal oleh telinga sendiri, harus terucap, tidak sholat Allahu Akbar. Padahal dia bisa baca, tapi main baik, tidak sah sholatnya, tidak sah. Aku bacanya dalam hati, nggak sah sholat itu baca dalam hati, nggak sah. Betul. Sebab apa? Rukun qauli harus terucap, harus keluar dari lisan bacaan-bacaan. Bukan diam baik. Salah. Nah tadi masalah tumanina, ruku ada tumaninanya, i'tidal ada tumaninanya. Biar benar maksudnya sholat kita dan sampai khusyuk. Khusyuk di sini adalah fokus dulu pada bacaan, nanti lama-lama khusyuk. Lah kalau tadi sering disampaikan oleh mubalin Allah, bacolah podio. Toko besi, material segala macamnya. Itu karena nggak khusyuk. Coba kalau fokus pada bacaan, apalagi disarankan bahwa ketika kita sholat melihat mata ini kepada tempat sujud, bukan tolak-tolak kemana-mana. Akorda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beruntung itu sebelum disolatkan dia udah sholat. Karena apa? Itu berkah. Kemudian dia sebelum kaya sudah rajin sedekah. Bukan nunggu kaya baru sedekah. Itu orang beruntung. Ya,
rajin rutin bersedekah sebelum kaya. Nanti jadi kaya. Ketika ini kaya dulu baru sedekah. Rutin sedekah. Kita nih oleh Allah tidak dipaksa maksudnya untuk wajib gitu kan, semampu. Misalkan rutin ke masjid bolak-balik 5 waktu. Ini apa namanya, untuk rutinitas kita pribadi, aku minimal aku nak sedekah ke masjid sekali waktu 2.000. 5 waktu bolak-balik masuk masjid, rutin sholat 5 waktu 10.000 masuk. Kan bantu operasional kan? Gitu 10.000. Terus motor diparkir berapa itu? 2.000. Bayar? Gratis kan? Coba di sana. Masjid gratis. Di pasar sana bayar? Bayar. Coba kasih tuh yang parkir, sedekah. Betul? Ini dari pasar bayar, dengan tukang parkir masih tidak bayar. Ayo, bantu jangan, bantu mereka, ya. Enggak, bukan ngajarin, ingat tuh, ya, bahwa kalau ini apa namanya, mencapai level takwa itu macam-macam, ya, macam-macam. Biar kita beruntung. Jadi jangan nunggu kaya baru sedekah. Sedekah sampai kaya, beruntung itu, ya. Nah, itu masuk. Saya pernah sampaikan di masjid mana itu, sekali waktu 2.000 aja, berarti 5 waktu 10. Masa nggak bisa? Itu kan masjid kita yang bangun, kita yang memakmurkan, kita yang juga bersedekah di dalamnya. Betul nggak? Ya, ini saya ingatkan aja. Sekarang jamaah sini yang aktif berapa? Ada 100. 100 kali 10.000 berapa? Siko wong 10.000 kali 100 berapa? Nggak sehari kalau jamaahnya udah juta. Betul tak? Lana renov apa? Lana bangun apa? Operasional apa? Akhirnya apa? Ya sejahtera. 10.000 Pak, nggak usah banyak-banyak, 10.000 sehari sedekah ke masjid, betul? Nah, contohnya itu parkir 2.000, 12.000 untuk sedekah. Mana tukang parkirnya? Balik. Masjid yang bayar konsumen. Oh, masjid yang bayar, termasuk gitu ya. Kalau diantaranya apa namanya sudah yang nanggung masjid, ya bagus. Ya, tukang parkir berarti sama seperti dibiayai oleh jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sedekah jangan menunggu kaya, ya. Jadi sedekahlah sampai kaya. Insyaallah kita jadi orang yang beruntung. Itu orang yang meninggal dunia pengen balik lagi, ya. Pengen balik lagi, nah apa? Nah sedekah. Ternyata sedekah ini bawa manfaatnya sangat luar biasa. Karena dengan sedekah ini macam-macam berkahnya, hikmahnya luar biasa. Ya. Ketika kita, maaf ini, yang aturan tadi kecelakaan nggak jadi, keserempet ini nggak jadi, karena apa? Udah sedekah duluan. Gitu. Karena apa? Sedekah itu termasuk tolak bala dan baul bala. Gitu. Jadi kalau apa-apa sudah sedekah baik. Ikuti cara Rasul, ikuti cara para sahabat-sahabat Rasul. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Ali, ya. Semuanya mereka rajin bersedekah. Nah ini sampai kita meninggal dunia, kalau rajin sedekah insya Allah dibantu oleh sedekahnya tadi, dan kemudian di alam kubur luar biasa itu, jauh dari siksa kubur, jauh dari ancaman-ancaman siksa kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini udah jam 6 syuruk. Betul.
Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita sama-sama mencapai nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari orang-orang beruntung dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liustadina limu'allimina liman habba ilaina wa liman haqqun alaina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana وقعودنا تضرعنا وتخشعا وعبدنا جماعتنا جميع أعمالنا وتمن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.